Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai break. Nah, operasi break bisa kita gunakan untuk keluar atau berhenti dari sebuah looping. Untuk memulainya, silahkan teman-teman masuk ke direktori lembar kerjanya dan silahkan teman-teman buka text editor favorit teman-teman. Kita akan menggunakan Neovim ya. Saya akan masuk ke direktori JavaScript tutorial, kemudian saya akan coba munculkan. Nah, kita sudah sampai 27. Kita akan membuat direktori 28 break seperti ini ya. Kemudian kita akan masuk ke direktori 28 break. Ini akan kita clear screen, kemudian kita akan buka neofilmnya. Oke, kita akan buka sidebarnya. Tekan A, kemudian kita buat file index.html. Nah, kemudian kita tekan A lagi, kita buat folder JS dan file script.js. Kita enter. Oke, kemudian kita buka file script.js-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita juga buka file index.html. Pada file HTML kita definisikan basic HTML seperti ini. Kemudian kita akan coba hapus dulu untuk file CSS-nya karena tidak kita pakai. Kita save. Oke, kita masuk ke JavaScript-nya. Nah, sidebar-nya kita tutup supaya lebih lega ya. Oke, kita kasih note dulu di sini. Note. Oke, operasi break digunakan untuk berhenti dari loop. Gunakan untuk menghentikan script ya. Hentikan script. Nah, break bisa kita gunakan dengan perintah break. Kemudian di sini bisa menggunakan label ya. Kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu parameter, misalkan loopingnya ada lebih dari satu ya. Nah, kita gunakan label sebagai penanda break mana yang mau kita hentikan. Nah, itu kalau misalkan dengan label. Kalau misalkan kita contohkan ya, langsung kita ke contoh saja. Misalkan kita memiliki perulangan seperti ini. Kita buat variabel let i sama dengan 0. Kemudian i kurang dari 5 dan i plus plus kita tambahkan. Nah, kemudian kita coba cetak console.log i. Ini looping yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, menampilkan angka 0 sampai dengan 4. Kita coba tampilkan Ctrl L untuk membuka live servernya. Oke, klik kanan, inspect console. Nah, 0 sampai dengan 4 sudah kita munculkan. Ini looping yang biasa yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan di dalam looping ini kita tambahkan break. Nah, ini kita duplikat ke bawah, shift arrow. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian bawah kita coba tambahkan kondisi. Nah, di sini kita tambahkan if jika i-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi ketika i-nya itu menemukan sudah menjadi 2, nah di sini kita lakukan break seperti ini. Kita save. Nah, lihat di sini 0, 1, 2. Karena menemukan 2 dia berhenti. Jadi 3 dan 4-nya dihentikan. Itu fungsi break. Jadi menghentikan sebuah script. Oke, itu kalau misalkan yang biasa seperti ini. Nah, kita coba pisahkan dengan tanda pemisah ya supaya lebih jelas. Ini kita tambahkan console.log sebuah garis. Nah, seperti ini. Biar nggak kalut, kita bakalan liatin angka banyak nih. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita membuat bersarang ya, jadi bukan cuma satu looping, tapi memiliki ada looping di dalam looping. Misalkan kita memiliki variabel i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan 3, kemudian di sini i plus plus. Nah, kita akan buat di dalamnya lagi
sebuah for, kita variabelnya J sama dengan 1, kemudian J kurang dari sama dengan 3, kemudian J plus plus. Nah, ini kita looping juga. Kita langsung konsol dot log I, J. Ini kalau kita save, nah kita bisa mengeluarkan nilai 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1 terus sampai dengan kombinasinya adalah seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa lakukan break. Nah, ini kita duplikat ke bawah. Ini kita shift arrow ke bawah seperti ini ya. Nah, kemudian di bawah kita tambahkan kondisi sebelum dicetak. Nah, sini kita tambahkan if jika I ditambah dengan J sama dengan 4. Nah, kita akan lakukan break seperti ini. Kita save. Nah, ini kan 1, 1, 1, 2, 2, 1. Nah, ketika ketemu 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka dia hentikan sebelum dicetak. Jadi 2, 1 sudah dihentikan. Itu break di dalam sebuah looping yang lebih dari 1. Nah, sekarang bagaimana break untuk yang ada labelnya? Nah, misalkan ini kita duplikat lagi ya. Ini kita duplikat ke bawah. Nah, kemudian di bagian bawah kita tambahkan di sini label. Nah, di sini outer. Nah, ini seperti ini labelnya ya. Outer. Nah, kemudian di dalam outer kita akan melakukan J sama dengan 4. Kita akan break tapi kita kasih label outer. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan untuk semuanya, sekarang kita coba save. Nah, hasilnya berbeda ya. Untuk lebih jelasnya ini kita tambahkan console.log, kita tambahkan garis. Nah, ini kita save. Nah, tadi kan ada 3 row ya, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Nah, kalau misalkan kita tambahkan kondisi outernya saja yang dikeluarkan, maka jadinya 1, 1, 1, 2. Di sebelum dia melakukan looping lagi yang kedua sudah diberhentikan. Akhirnya kita hanya mendapatkan 2 row. Ini untuk yang dengan menggunakan label seperti ini contohnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita loop untuk perintah while? Sama aja, selama itu berupa loop kita bisa menggunakan break. Misalkan I-nya ini kita definisikan 0, karena I sudah didefinisikan ya sebelumnya di atas. Nah, kemudian kita gunakan while. While misalkan I kurang dari 5. Kemudian kita coba untuk incrementkan I-nya seperti ini. Kemudian kita coba cetak console.log I. Nah, ini yang biasa ya, kita coba jalankan. Tuh. Kita bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita munculkan. Nah, dari sini kita bisa duplikat. Nah, kemudian setelah kita lakukan cetak, kita bisa cek di sini. Jika I sama dengan 3, kita mau break. Nah, kita save. Nah, jadinya 1, 2, 3. Jadi ketika I-nya ketemu 3, dia berhenti. Walaupun akhirnya harus sampai 5 ya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan while. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan do while? Nah, ini kita coba pisahkan dengan sebuah garis biar kelihatan ya. Oke. Nah, untuk do while misalkan I-nya kita definisikan 0. Kemudian kita definisikan do dulu. Kemudian di dalam do ini kita I-nya plus plus. Kemudian kita cetak console.log, kita cetak I-nya. Nah, kemudian di bagian akhir
kita tambahkan while. Nah, while-nya apa? I kurang dari 5 misalkan, samakan ya. Kita save. Nah, lihat 1 2 3 4 5. Ini juga sama, kita bisa munculkan. Nah, sekarang kalau misalkan kita tambahkan break, ini tinggal kita duplikat ke bawah seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa tambahkan kondisi. Nah, di sini kita tambahkan if i sama dengan 3, kita break. Nah, kita save. Nah, yang pertama kan 1 sampai 5. Nah, setelah kita break dia hanya 1 2 3. Nah, kira-kira seperti itu penggunaan break ya di dalam sebuah perulangan. Kita bisa gunakan untuk keluar dari sebuah looping. Jadi untuk perulangan for dan untuk perulangan bersarang, kemudian kita menggunakan while dan do while. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.